semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang statistika kelas 8 SMP. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas yaitu bagaimana cara menentukan mean atau nilai rata-rata, modus, dan median. Ada juga jangkauan kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Supaya lebih memahami, simak video ini sampai selesai ya. Nah, sebelum kita ke pokok pembahasan, di sini saya akan membacakan tujuan dari menonton video ini. Yang pertama, mengetahui apa itu statistika. Yang kedua, memahami konsep mean, median, dan modus. Yang ketiga, memahami konsep jangkauan kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Yang keempat, menyelesaikan masalah dan menarik kesimpulan dari suatu data. Nah, sebelumnya teman-teman tahu apa itu statistika? Nah, jadi statistika itu adalah ilmu yang mempelajari cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, serta mempresentasikan data secara utuh. Atau singkatnya adalah statistika merupakan ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Nah, adapun bentuk penyajian data pada statistika itu ada 3. Yang pertama diagram garis, yang kedua diagram batang, bisa dilihat gambarnya, yang ketiga itu diagram lingkaran. Selanjutnya yaitu pengelolaan data. Di sini pengelolaan data terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ukuran pemusatan data, yang kedua ukuran penyebaran data. Adapun ukuran pemusatan data yang dimaksud di sini yaitu yang pertama mean atau rata-rata, yang kedua median, dan yang ketiga modus. Nah, untuk ukuran penyebaran datanya sendiri yaitu yang pertama ada jangkauan kuartil, jangkauan interkuartil, dan juga simpangan kuartil. Kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama. Apa sih yang dimaksud dengan mean? Mean atau rata-rata adalah salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara menjumlahkan seluruh data lalu dibagi dengan banyaknya data. Nah, untuk rumus mean data tunggal, X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah Xn per N, atau X bar sama dengan sigma X per N. Keterangan X bar sama dengan rata-rata, N sama dengan banyak data, X bar sama dengan jumlah seluruh data. Untuk rumus mean data kelompok, X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Keterangan X bar sama dengan rata-rata, Xi sama dengan titik tengah interval kelas I, Fi sama dengan frekuensi kelas I. Nah, sigma sama dengan notasi sigma atau penjumlahan. Memahami konsep mean, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Di kelas 8 yang berjumlah 10 orang mendapatkan nilai ulangan matematika sebagai berikut. Nah, berapakah nilai rata-rata ulangan matematika mereka? Nah, kita langsung saja ke pembahasan. Kita masukkan rumusnya. X bar sama dengan sigma X per N. Mean sama dengan 80 ditambah 50 ditambah 65 ditambah 74 ditambah 40 ditambah 92 ditambah 60 ditambah 81 ditambah 72 ditambah 77 dibagi 40 sama dengan 691 dibagi 40. Jadi nilai rata-rata ulangan mereka itu adalah 69,1. Nah, di sini ada contoh kedua supaya lebih memahami. Dari 40 siswa yang mengikuti ulangan matematika, 28 siswa memperoleh nilai 80 dan sisanya memperoleh nilai rata-rata 70. Berapakah nilai rata-rata seluruh siswa tersebut? Nah, tahap pertama itu kita membuat tabel sebagai berikut, tabel nilai dan frekuensi, yang dimana nilai 80 dan 70, sedangkan frekuensinya 28 dan 12. Jadi total frekuensinya ada 40. Nah, di sini kita menggunakan rumus data berkelompok. Mean sama dengan 28 dikali 80 ditambah 12 dikali 70 dibagi 28 ditambah 12 sama dengan 3080 dibagi 40 sama dengan 77. Nah, selanjutnya median. Nah, median itu apa sih? Jadi median artinya nilai tengah.
yaitu salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara mengambil nilai tengah setelah data diurutkan. Ingat ya teman-teman, sebelum kita mencari nilai mediannya itu, data itu harus diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, selanjutnya ada rumus median untuk menentukan data ganjil dan data genap. Yang dimana untuk rumus jika data ganjil, median sama dengan data tengah, yaitu sama dengan data ke n plus 1 dibagi 2. Kemudian jika data genap, median sama dengan jumlah 2 data tengah per 2, atau data ke n per 2 ditambah data ke n per 2 ditambah 1 dibagi 2. Nah, untuk contoh soal yang pertama, siswa di SMPN 2 Simpang Hilir mengikuti lomba menyanyi antar sekolah. Pada babak semifinal, tersisa 10 siswa yang memperoleh skor seperti tabel berikut ini. Nah, pertanyaannya, tentukan median skor penyanyi tersebut. Nah, langkah pertama tentunya kita akan membuat tabelnya seperti ini. Nah, ini merupakan tabel perolehan skor menyanyi. Nah, langkah pertama kita harus menyusun data dari yang terkecil hingga data yang terbesar. Nah, seperti ini. Nah, kita tentukan mediannya itu yang mana, yang sudah saya lingkari kuning. Kenapa? Karena sebelah kirinya 4 dan sebelah kanannya 4. Jadi mediannya 135 ditambah 145 terus dibagi 2 sama dengan 140. Jadi mediannya di antara 135 dan 145. Selanjutnya contoh kedua. Di kelas 7 dilakukan pendataan nilai ulangan statistika yaitu sebagai berikut. Nilai 5 berjumlah 3 siswa, 6 berjumlah 4 siswa, 7 berjumlah 10 siswa, 8 berjumlah 6 siswa, 9 berjumlah 3 siswa, dan 10 berjumlah 4 siswa. Nah, berapakah median dari data tersebut? Nah, langkah pertama kita buat tabel seperti ini. Nah, untuk frekuensinya 3, 4, 10, 6, 3, 4. Nah, total frekuensinya ada 30. Jadi bisa ditulis N sama dengan 30. Lalu kita masukkan ke rumusnya. Median sama dengan data ke 30 per 2 ditambah data ke 30 plus 1 per 2 sama dengan data ke 15 ditambah data ke 16 per 2 sama dengan 7 ditambah 7 per 2 sama dengan 7. Jadi mediannya ada di nilai ke-7. Nah, kita masuk ke materi terakhir, ukuran pemusatan data, yaitu modus. Nah, modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang mempunyai nilai frekuensi paling tinggi. Nah, catatan, pada suatu data bisa jadi terdapat lebih dari satu modus, bahkan bisa jadi pada suatu data tidak memiliki modus sama sekali. Sebagai contoh, kita ambil dari soal yang sebelumnya, yaitu perolehan skor menyanyi, yang dimana datanya itu 120, 135, 160, 125, 90, 205, 160, 175, 105, dan 145. Dan yang sudah saya lingkari merah ini merupakan modus karena data yang paling sering muncul. Jadi modus dari perolehan skor menyanyi tadi itu 160. Sebagai contohnya, siswa kelas 8 dilakukan pendataan kepada teman-teman sekelasnya, yaitu pendataan tentang jenis-jenis film apa yang disukai. Adapun jenis film yang akan mereka pilih yaitu jenis film action, komedi, drama, dan horor. Setelah melakukan pendataan terkumpul yang menyukai film action 5 orang, komedi 6 orang, drama 8 orang, dan horor 7 orang. Berapakah modus dari data tersebut? Nah, di sini kita buat tabel jenis film dan frekuensi. Jenis film action frekuensinya 5, jenis film komedi frekuensinya 6, dan drama 8, jenis film horor ada 7. Nah, jadi kesimpulannya modus dari data tersebut ialah drama. Kenapa drama? Karena dapat kita lihat di frekuensinya drama lebih tinggi. Otomatis modusnya yaitu drama. Contoh soal yang kedua. Dari 175 orang kepala keluarga diperoleh data pekerjaan sebagai berikut.
26 orang sebagai PNS, 45 orang sebagai karyawan swasta, 52 orang sebagai petani, 12 orang sebagai TNI atau Polri, dan sisanya wira swastawan. Jadi modus pekerjaan kepala keluarga tersebut adalah, penyelesaiannya di sini diketahui jumlah seluruhnya itu ada 175. Nah, di sini kita mencari untuk wira swastawannya belum diketahui ada berapa kepala keluarga. Jadinya kita jumlahkan yang diketahui tadi 26 sebagai PNS, 45 sebagai karyawan, 52 petani ditambah 12 orang sebagai TNI, sama dengan 135. Kemudian kita cari untuk jumlah kepala keluarga bagian wira swastawan. 175 dikurangi 135 sama dengan 40 wira swastawan. Jadi dapat kita lihat modus dari data tersebut yaitu petani karena lebih banyak yaitu 52 orang. Karena sudah selesai kita membahas pemusatan data, sekarang kita membahas tentang penyebaran data. Nah, teman-teman mengingat kembali penyebaran data itu ada 4. Yang pertama jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Nah, yang pertama di sini ada jangkauan. Nah, jadi jangkauan itu adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Yang dimana rumus umumnya jangkauan sama dengan nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Nah, sebagai contoh, berikut merupakan daftar kecepatan 8 mobil balap pada suatu perlombaan, yaitu 220, 230, 230, 245, 250, 250, 260, dan 270. Nah, tentukan jangkauannya dari data tersebut. Nah, dari data tersebut kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Namun karena sudah terurut, jadi kita langsung saja mencari jangkauannya. Nah, di sini untuk nilai terbesarnya sudah diketahui yaitu 270, lalu dikurangi dengan nilai terkecilnya 220 sama dengan 50. Jadi jangkauan dari 8 mobil balap di atas adalah 50. Materi selanjutnya yaitu kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian yang sama, yang dimana Q1 sama dengan kuartil bawah, Q2 sama dengan kuartil tengah atau median, dan Q3 merupakan kuartil atas. Nah, bagaimana cara menentukan kuartil? Nah, cara menentukan kuartil yang pertama, kita harus urutkan data dari yang terkecil ke data yang terbesar terlebih dahulu. Kemudian kita tentukan Q2-nya atau kuartil tengahnya. Nah, setelah itu baru kita tentukan Q1 atau kuartil bawah di antara nilai terendah Q2. Dan yang terakhir, tentukan Q3 atau kuartil atas yang terletak di antara nilai Q2 dan nilai tinggi. Nah, sebagai contoh yang pertama di sini ada daftar nilai ulangan Dina, yaitu 8, 5, 6, 9, 7, 5, 9, dan 6. Yang diminta tentukan Q1, Q2, dan Q3. Kita urutkan dulu dari yang terkecil hingga yang kebesar yaitu 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Lalu kita tentukan Q2-nya yaitu 7, lalu Q1 5 dan Q3-nya 9. Karena ini merupakan data ganjil, makanya mudah kita menemukan untuk kuartilnya. Nah, contoh berikutnya di sini hampir sama dengan contoh pertama, namun ini merupakan data genap. Daftar nilai ulangan Dina yaitu 8, 5, 6, 9, 7, 5, 9, 6, dan 10. Tentukan Q1, Q2, dan Q3-nya. Nah, karena ini merupakan data genap, otomatis untuk Q2-nya ada di pertengahan antara 7 dan 8. Baru kita jumlahkan, 7 ditambah 8 sama dengan 15, lalu dibagi 2. Q1-nya antara 5 dan 6. 5 ditambah 6 sama dengan 11, lalu dibagi 2. Kemudian Q3-nya 9 ditambah 9 sama dengan 18, lalu dibagi 2. Nah, hasilnya
Q1 sama dengan 5,5, Q2 sama dengan 7,5, dan Q3 sama dengan 9. Berikutnya jangkauan interkuartil. Nah, yang dimaksud dengan jangkauan interkuartil di sini adalah selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Nah, pada materi sebelumnya itu ada kuartil. Kita di sana mencari Q1, Q2, dan Q3. Sedangkan di sini kita akan mencari jangkauan interkuartil. Nah, rumus jangkauan interkuartil yaitu Q3 dikurangi Q1. Contoh, daftar nilai ANI pada ulangan semester yaitu 2, 4, 4, 5, 6, 7, 9. Nah, tentukan berapa jangkauan dan jangkauan interkuartilnya. Penyelesaian yang pertama mencari jangkauan sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nilai terbesar yaitu 9 dikurangi 2 sama. Nah, untuk menentukan jangkauan interkuartil yaitu Q3 dikurangi Q1, kita harus mencari kuartilnya terlebih dahulu. Karena ini data ganjil, jadi sangat mudah kita mencari kuartilnya. Nah, jangkauan interkuartil sama dengan Q3 dikurangi Q1. Q3-nya tadi 7, Q1-nya 4 sama dengan 3. Jadi jangkauan interkuartilnya adalah 3. Materi yang terakhir yaitu simpangan kuartil. Simpangan kuartil atau bisa disebut juga jangkauan semi antar kuartil merupakan setengah dari jangkauan antar kuartil. Nah, ada rumusnya yaitu Qd sama dengan 1/2 Q3 dikurangi Q1. Qd yaitu simpangan kuartil. Nah, sebagai contoh, diberikan data nilai ulangan matematika siswa kelas 7C sebagai berikut: 65, 75, 80, 65, 60, 82, 70, 68, 62, 65, 78. Dari data tersebut, kita diminta untuk mencari simpangan kuartilnya. Yang pertama, tentunya kita harus mencari kuartilnya terlebih dahulu. Kuartil tengah 68, kuartil 1 65, kuartil 3 78. Lalu kita masukkan ke rumus yaitu Qd sama dengan 1/2 dikali Q3 dikurangi Q1 sama dengan 1/2 dikali 78 dikurangi 65 sama dengan 5. Jadi simpangan kuartilnya adalah 5.